Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Roh Kudus memberikan kuasa. Saudara, Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita sebagai orang percaya memang sungguh luar biasa. Ia tidak hanya lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini, tidak hanya memberikan karunia-karunia di mana menjadikan kita sebagai murid-murid Yesus bisa memiliki kuasa, dunamos maksudnya, untuk mengusir roh-roh jahat, bisa membedakan roh, bahkan bernubuat, tapi juga memberikan kuasa, dalam hal ini eksosia, untuk bisa benar-benar berkeadaan sebagai anak-anak Allah yang sah, huios, atau sebagai pangeran-pangeran kerajaan surga. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kata kuasa atau eksosia dalam konteks ini artinya hak. Maksudnya, sebagai orang percaya, kita diberi kesanggupan untuk mengalami perubahan dari yang tadinya ketika percaya kepada Yesus hanya berstatus anak Allah, artinya perilaku kita belum mencerminkan anak Allah, menjadi orang percaya yang benar-benar berkeadaan sebagai anak-anak Allah yang memiliki perilaku layaknya pangeran-pangeran kerajaan surga, yang memiliki karakter yang agung dan luhur, yang bisa menyenangkan dan berkenan kepada Bapa. Dari anak yang tidak atau belum diakui, notos, menjadi anak-anak yang diakui, anak-anak yang sah atau huios. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa berkeadaan sebagai anak-anak Allah? Bagaimana kita bisa mengalami perubahan dari anak-anak yang belum sah atau notos menjadi anak-anak Allah yang sah atau huios? Bagaimana kuasa dari Roh Kudus itu bekerja mengubah hidup kita orang percaya sehingga bisa diterima sebagai anak-anak Allah yang sah? Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Inilah jawabannya, saudara. Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, yaitu dengan menyingkapkan rahasia kebenaran yang adalah perkataan Allah sendiri. Itulah sebabnya perkataan Allah atau kebenaran itu harus kita miliki terlebih dahulu. Kita harus memiliki kebenaran,
yang tidak lain tidak bukan adalah firman Allah. Firmanlah yang bisa mengubah kita, yang bisa mengkuduskan kita. Yohanes 17 ayat 17. Firmanlah yang sanggup mengubah keadaan kita yang masih carut-marut ini, yang masih sering meleset ini karena tidak mengerti kehendak Tuhan, menjadi hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Sehingga dari hari ke sehari bersama Roh Kudus kita terus berjalan untuk menjadi orang percaya yang semakin berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Semakin hari hidup kita semakin memiliki ketepatan dengan apa yang diinginkan Tuhan. Ini proses panjang, tapi sangat luar biasa dan berharga. Sebab hanya umat pilihan, sebab hanya orang percaya yang bisa mengalami hal ini, yaitu perubahan menjadi berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Dan itu semua bisa terjadi karena adanya kuasa, yaitu eksosia, yang diberikan Roh Kudus. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, hidup kita akan luar biasa. Sebab kita menjadi ahli waris kerajaan surga yang kelak akan dimuliakan, akan mendapat kehormatan bersama-sama Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 17. Sayang sekali, saudara, tidak banyak orang percaya yang mengerti akan hal ini. Kalaupun mereka mengerti, mereka tidak sepenuhnya memiliki gairah untuk berubah. Mereka seringkali sudah merasa puas dengan iman yang mereka miliki, yang ditandai dengan pergi ke gereja sebagai orang yang beragama Kristen. Padahal agama tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah ketika kita bisa berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Itulah sebabnya, saudara, ini belum terlambat. Mari kita gunakan kuasa eksosia dari Roh Kudus untuk kita berubah, yaitu kita hidup dengan berjuang supaya senantiasa ada dalam kuasa firman oleh tuntunan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.